Seorang duda ditangkap polisi karena tega mencabuli seorang anak SD di Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman 15 tahun penjara. Hairudin adalah pelaku pencabulan anak di Makassar, Sulawesi Selatan. Pria berusia 47 tahun ini berhasil ditangkap setelah 1 bulan masuk dalam daftar pencarian orang. Pelaku melaksanakan aksi bejatnya di rumah kontrakannya di Jalan Macini, Makassar, Sulawesi Selatan. Saat anak pelaku bermain dengan korban di depan rumahnya, pelaku menyuruh anaknya membeli ikan kaleng di kios yang jauh dari rumahnya. Setelah itu pelaku langsung menyeret korban ke rumahnya dan dicabuli. Korban yang masih duduk di bangku SD ini pun menangis, lalu diancam akan dipukul oleh pelaku apabila melaporkan ke orang tuanya. Kejadian tersebut, pelaku ini sempat melarikan diri selama 1 bulan dan masuk dalam DPO kita. Kemudian didapat kemarin di wilayah Polsek Panakukang di Makassar, Sulawesi Selatan, dan sudah dibawa ke Polres Polda Utara untuk melakukan pemeriksaan dan penahanan. Saat menangkap pelaku, polisi juga menyita pakaian yang digunakan korban saat kejadian. Pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sementara itu, seorang pemuda tega memperkosa kekasih bersama 2 temannya di Kemayoran, Jakarta Pusat. Korban yang kritis karena juga dianiaya akhirnya meninggal dunia saat dilarikan ke rumah sakit. Polres Jakarta Pusat menangkap 3 pelaku pemerkosaan wanita muda hingga tewas di Jalan Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat. 1 pelaku diketahui merupakan kekasih korban. Kasus ini terungkap setelah polisi mendapati laporan dari rumah sakit terkait adanya korban dugaan tindak kekerasan. Polisi kemudian menangkap 3 pelaku yang awalnya membawa korban ke rumah sakit. Pelaku mengaku memperkosa korban bergantian karena melawan, korban dibekap dan dianiaya hingga pingsan. Karena panik, korban dibawa ke rumah sakit dan kemudian dinyatakan meninggal dunia. Mereka memperkosa mungkin secara bergiliran ada kurang lebih 8 kali. Kemudian setelah dilakukan pemerkosaan, dari korban ini melakukan perlawanan. Pada saat melakukan perlawanan, korban berteriak, kemudian dari salah satu pelaku ini membekap korban dengan menggunakan bantal. Kemudian juga ada yang melakukan pemukulan kepada korban agar korban itu tidak berteriak, sehingga mengakibatkan korban pingsan. Sementara itu dari hasil pemeriksaan, ketiga pelaku positif menggunakan narkoba dan motif pemerkosaan ini dipicu sakit hati pada korban. Pacar korban atau MPA ini dia dendam karena pacarnya punya cowok lain. Kemudian yang satu lagi temannya pelaku, dia sangat marah karena pernah dikatakan sebagai orang miskin. Kemudian yang satu lagi yang inisial A, dia hanya ingin merasakan pernah berhubungan badan. Sehingga pada kesempatan itulah mereka semuanya melakukan kegiatan tersebut. Akibat perbuatan keji dan tidak bermoralnya, ketiga pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Jakarta Pusat dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Sebelumnya di kamar kos Jalan Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat inilah TM, wanita berusia 20 tahun mendapat kekerasan seksual dari kekasih bersama 2 temannya. Korban yang sedang tidur didatangi 3 pelaku yang langsung melakukan aksi bejatnya secara bergantian. Kasus pemerkosaan dan pembunuhan anak di bawah umur terjadi di Desa Kehelaan, Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Ironisnya, pelaku yang memenggal kepala korban masih memiliki hubungan keluarga. Inilah video amatir saat aparat Polres Banjar mengevakuasi jasad anak perempuan di bawah umur yang ditemukan tewas di sebuah hutan di Desa Kehelaan, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.
Korban diketahui diperkosa dan dibunuh RF, seorang pemuda yang juga masih tetangganya. Di hadapan polisi, RF tega memperkosa dan menghabisi nyawa bocah 10 tahun ini karena dendam kepada orang tua korban. Kejadian berawal saat korban datang ke rumah pelaku untuk menonton TV. Korban kemudian dianiaya hingga tewas dan diperkosa pelaku. Pelaku yang masih memiliki hubungan darah dengan korban ini kemudian memasukkan jasad korban ke dalam karung untuk dibuang. Kalau korban ini hubungan sepupu dengan tersangka, masih ada ikatan darah dari mamanya tersangka dan bapaknya korban. Dari hasil pemeriksaan sementara Motifnya dari hasil pemeriksaan kami, keterangan tersangka menyatakan bahwa dia ada dendam kepada bapaknya korban, yang dimana pernah menyampaikan yang kurang enak didengar kepada ibunya tersangka. Sebelumnya pada 13 April lalu, warga menemukan tengkorak yang setelah diidentifikasi sama dengan anak yang hilang sejak 20 Maret di Desa Kahelaan. Dari Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Sairi Anyus melaporkan. Kecewa cintanya bertolak sebelah tangan, seorang pria di Semarang, Jawa Tengah tega mengakhiri hidup wanita pujaan hatinya dengan keji. Korban dianiaya hingga tewas dan jasadnya disetubuhi. Inilah MR, pria sadis yang membunuh seorang wanita muda yang jasadnya ditemukan mengenaskan di Dusun Dendeng, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, 22 Maret 2022 lalu. Pria 38 tahun ini tega menghabisi korban yang ternyata wanita pujaan hatinya. Namun MR kecewa lantaran cintanya bertepuk sebelah tangan. Pembunuhan ini bermula saat pelaku MR mengajak korban untuk bertemu di sebuah gubuk di Dusun Dendeng. Pelaku sakit hati lantaran korban menolak cintanya karena hanya menganggapnya teman biasa. Kecewa dengan jawaban korban, pelaku langsung menganiaya korban hingga pingsan. Tidak sampai di situ, korban yang sudah tidak berdaya terus dianiaya hingga meregang nyawa. Melihat korban sudah tidak bernyawa, pelaku dengan keji justru menyetubuhi jasad korban, lalu meninggalkannya begitu saja di dalam gubuk. Tersangka mengingatkan kepada korban bahwa agar jangan sering-sering pulang malam sebagai bentuk perhatian. Namun ternyata ditanggapi oleh korban ini dengan perkataan yang menyinggung perasaan dari tersangka. Perkenalan korban ini kurang lebih 6 bulan dan sepertinya memang ada rasa dari tersangka kepada korban, namun korban. Dari hasil otopsi ditemukan bekas kekerasan fisik dan seksual di tubuh korban. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya pakaian korban dan pelaku, serta kain sarung yang digunakan pelaku saat menghabisi korban. Akibat perbuatan keji dan sadisnya, pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Semarang. Dirinya dijerat pasal berlapis tentang pembunuhan dan pemerkosaan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Peristiwa serupa juga pernah terjadi pemirsa di ibu kota Jakarta pada awal Maret lalu. Sakit hatinya, cintanya ditolak, seorang pemuda membunuh gadis pujaan hatinya di Sawah Besar, Jakarta Pusat. Korban bahkan sempat diruda paksa hingga akhirnya meregang nyawa. Polsek Sawah Besar, Jakarta Pusat mengungkap pembunuhan seorang gadis muda yang jasadnya ditemukan dalam kamar kontrakan di Jalan Mangga Besar. Menurut Kapolsek Sawah Besar, Komisaris Polisi Maulana Mukarom, tersangka yang merupakan teman dekat korban mengaku sakit hati lantaran cintanya ditolak. Korban mengaku masih belum bisa melupakan mantan pacarnya. Jawaban korban membuat tersangka emosi hingga terlibat cekcok. Korban pingsan dianiaya dan saat tidak sadarkan diri, tersangka meruda paksa hingga korban meregang nyawa. Adanya sakit hati dari tersangka kepada korban karena tersangka ingin hubungan yang lebih serius, namun dari korban menolak lah. Hasil keterangan dari pelaku kenal korban sudah cukup lama, kurang lebih 2 tahun,
dan pelaku adalah dia bilang ya lumayan dekat ya dengan korban karena sering jalan bareng, terus kalaupun kerja sering dijemput, sering diantarkan pulang, seperti itu. Tersangka kini mendekam di sel tahanan Polsek Sawah Besar. Polisi menjeratnya dengan pasal berlapis yakni pembunuhan, pencurian dengan kekerasan, dan pemerkosaan dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Sebelumnya, warga Jalan Mangga Besar 13 Sawah Besar Jakarta Pusat gempar dengan tewasnya seorang gadis muda penghuni kontrakan. Korban bernama Ayu Wulandari, berusia 21 tahun. Tewasnya korban pertama kali diketahui oleh sang kakak yang baru saja pulang ke rumah kontrakan dan mendapati korban tergeletak di lantai dengan kondisi nyaris tanpa busana. Sementara itu dari hasil olah tempat kejadian perkara, polisi memastikan jika korban tewas dibunuh karena adanya luka bekas cekikan di leher. Selain itu juga terdapat bercak merah dan sperma di daerah sensitif korban yang dipastikan tindak perkosaan. Jasad korban dibawa ke ruang jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat sebelum diserahkan kembali ke keluarga. Pemirsa, pelecehan seksual apapun alasannya tidak dapat dibenarkan, terutama jika korbannya merupakan anak-anak. Pendidikan seks sejak dini bisa menjadi salah satu solusi agar anak terhindar dari berbagai kasus pencabulan. Karena anak harus tahu anggota tubuh mana saja yang tidak boleh disentuh orang lain. Sesaat lagi Realita akan segera kembali dengan kasus video mesum yang dilakukan oknum anggota Satpol PP. Usai jeda.